Tolonglah kami Tuhan, sebentar lagi kami mau membaca firman-Mu. Semoga firman-Mu bisa menjadi pelajaran bagi hidup kami masing-masing Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Kami masih banyak kekurangan Tuhan, masih banyak dosa kami. Kami berterima kasih atas pengampunan-Mu kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua yang kami kerjakan, yang kami pelajari malam ini bisa berguna bagi kami semua ibu-ibu. Haleluya. Amin. Sekarang kita bagi yang 3 pasal ini, pasal 3 sampai pasal 5. Kita bagi tiga ayat satu orang ya. Pertama Ya. Ibu Ruth dari atas ya. Ya. Ibu Ruth, baru Ibu Nur Cahaya, Dahlia, Cornelia, Nababan, Ya. Ibu Sari, Ibu Dede P ya. Iya. Dede P, Ibu Christine, Ya, Ibu siap. Ibu Eti Subang, Ibu Eti, terus Ibu Nace ya, Nace bisa ya. Ibu Nace, baru Kak Joli, Bu Sandra ikut ya baca ya Bu Sandra ya. Saya nyimak aja dulu ya, lagi di. Oh nyimak aja dulu ya, berarti Kak Ya. Dewi ya. Dewi, terus Dona ikut nggak Dona? Ikut baca Boleh, dia. Bu, boleh. Nah, Dona, Bu Yo nyimak. baru Bu Yo nyimak. Bu Yonya mak ya. Ya. Maria Udah. Ira gimana Maria Ira? Kak Maria gimana Maria Ira? Ikut. Ya. Oke, Maria Ira. Terus Sofi gimana Mbak Sofi? Ikut Ibu. Saya tetap Oke. Bisa kameran kan? dulu. Sofi. Oke. Baru saya ya, saya terakhir ya. Ya. Oke, saya ini ya, saya ulang ya. 11, Urutannya ada di 13, chat, 14, yaitu 15. urutannya Ibu Ruth, lalu Ibu Ibu Nur, Ruth, Ibu Dahlia, Nur, Ibu Dahlia, Cornelia, Cornelia, Ibu Sari, Sari, Ibu Dede, Dede, Christine, Bu Eti, Christine, Nace, Yeti, Joli, Nace, Joli, Dewi, Dewi, Dona, Dona, Maria, Maria Ira, Sophie, dan Sofi, Marina. Ya, ada di baru saya chat. terakhir. Silakan Bu Ruth. Pasal 1 Petrus, pasal 3 ayat. Ibu Ruth di unmute, Ibu Ruth. Bentar di unmute. Tes. Kedengaran nggak? Kedengaran, Dengar. kedengaran. Oke. Kedengaran Kakak Maureen, selamat ulang tahun. Terima kasih. Nebeng. 1 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan, hidup bersama suami istri. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Ayat 2, jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Ayat 3, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Amin. Silakan. Ya, ayat 4 Lanjut Bu ini. Nur. Ya. Ayat 4 Bu Nur. Ayat 4 ya. Tetapi perhiasanmu ialah manusia,
batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa yang berasal dari roh yang lemah lembut dan terang dan tenteram yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapan kepada Allah, mereka tunduk kepada suaminya. Sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya, dan kamu adalah anak-anaknya, jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Amin. Bu Dahlia, lanjut. Ayat 7. Ya, Bu. Ayat 7, demikianlah juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Kasih dan damai. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab Ayat 10, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Amin. Menderita dengan sabar. 13-15. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Amin. Ayat 16 sampai dengan 18. Dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus, menjadi malu karena fitnahan mereka itu. 17. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Amin. Saya ya. 19, 20, 21. 19. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. 20, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Ayat 21, juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohon hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Amin. Ayat 22, ayat 1, pasal 4 dan 2. Yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke sorga sesudah segala malaikat
kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Pasal 4 ayat 1. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Amin. Amin. Ayat 3. Sebab setelah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah, kamu telah hidup di dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan, minum, dan menyembah berhala yang terlarang. 4. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. 5. Tetapi mereka harus memberi pertanggungjawaban kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang-orang yang hidup dan yang mati. Amin. Ayat 6 sampai 8. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Hidup orang Kristen. Ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Amin. Ayat 9, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ayat 12. Saya Maria Ira. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. 1 Petrus 4 ayat 15. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Ayat 16. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Ayat 17. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Amin. Amin. Ayat 18, dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Ayat 19, karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Pasal 5, gembalakanlah kawanan domba Allah. Pasal 5 ayat 1, aku menasihatkan para penatua di antara kamu
aku sebagai teman, penatua, dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Amin. Oke, ayat 2. Berapa ayat toh, Bu? Maaf. 3 ayat. Oke. Ayat 2. Gembalakanlah kawanan. Aku ngikut dulu, Bu. Aku ngikut. Aku nggak bisa baca. Haleluya. Bu Marina, di-unmute tuh. Bu Ayu dilawat Tuhan. Bu Marina nggak dengar suaranya. Lanjut aja, lanjut. Iya, Bu Marina, dia iya. di mute. Jadi Ibu pasal Rosma. 5 ayat 2, pasal 5 ayat 2. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Ayat 3, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Ayat 4, maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Amin. Yes, amin. Saya, Ya. ayat 5. Demikianlah jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ayat 6, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Amin. Ayat 8 ya. Ayat 8. Ayat 8, maaf. Ya, ayat 8, 9, dan 10. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu. Si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Amin. Amin. Lanjut Dahlia, ayat 11, pasal 5. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Salam. Dengan perantara Silvanus yang kuanggap sebagai seorang saudara yang dapat dipercayai, aku menulis dengan singkat kepada kamu untuk menasihati dan meyakinkan kamu bahwa ini adalah kasih karunia yang benar-benar dari Allah. Berdirilah dengan teguh di dalamnya. Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babylon dan juga dari Markus anakku. Amin. Terus kan 14, berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus, damai sejahtera menyertai kamu sekalian yang berada dalam Kristus. Amin. 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 Terima kasih Amin. semua Ibu sudah selesai baca firman-Nya. Sekarang kita dengar lagu yang diputar sama Kakak Joli sebelum kita merenungkan remanya.
Ibu-ibu, sekarang di antara kita semua mana yang sudah menemukan temanya? Gimana Bu Cornelia, sudah dapat? Belum, Ibu. Kita boleh sharing kan, Bu Ros? Boleh Ya, dong. Bu. Saya ada sedikit mau sharing pasal 4 ayat 8. Saya bacakan ya. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Saya mau sharing sedikit, entah bagaimana nanti di tanggapan ibu-ibu semua. Kasih menutupi dosa. Bagaimana kalau kasih ini hanya sepihak? Misalnya seperti ini. Ada teman, ada saudara lah, aku bilang, tapi ada saudara pernah selingkuh, dia pernah berbohong, dia pernah menipu, di antara 3 itu. Terus di sini ada surat Petrus, kasih menutupi banyak sekali dosa. Jadi kalau bagi saya, kalau kasih ini hanya sepihak, apakah kita sanggup untuk mengasihi yang seperti itu? Dia sudah berbolak-balik, nggak sekali aja ya dia berbuat dosa. Bagaimana kita mengasihinya? Udah selingkuh sekali, ya udahlah kita ampuni ya. Karena di sini ada katanya, kalau kita memberikan kasih kepada seseorang, dosa kita akan hilang, menutupin dosa ya. Tapi bagaimana kita caranya mengasihi kalau sudah berkali-kali? Seperti saya utarakan tadi, ya dia udah selingkuh sekali, ya udah kita ampuni. Terus ada sekali lagi diulang lagi gitu. Jadi saya mau bertanya kepada ibu-ibu semua, kalau saya secara pribadi kasih ini sampai di mana, seperti apa gitu. Kita mengasihinya seperti, kalau kita menemukan seperti ini di keluarga misalnya. Jadi itu saya sharing dari saya. Ini maksudnya kasih tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Maksudnya Ibu Marina, dosa Bu Marina tertutupi dengan kasih atau apa ini? Enggak, kita kan harus memberi, Tuhan mengatakan kan di surat Petrus ini kita harus orang yang orang yang mengasihi, pasti dosa kita terampuni, begitu kan? Tapi bagaimana kita mengasihi manusia kalau seperti saya bilang tadi, Bu, dia sudah selingkuh, sudah berbohong, sudah mencuri. Sebentar, saya menggarisbawahinya. Marina berkata, dosa kita tertutupi karena mengasihi dengan kasih gitu ya. Dosa Bu Marina nggak akan tertutup dengan kasih itu. Enggak. Yang menutupi dosa Bu Marina kan Tuhan Yesus, bukan gara-gara kasih kita.
menutupi dosa. Tapi ini Tuhan kan menyuruh kita mengasihi kan? Kita harus mengasihi Tolong ibu-ibu. sesungguh-sungguh. Kita di sini kan tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Jadi bagaimana kita mengasihi seorang yang lain sedangkan dia sudah sama kita sudah berbohong, sudah selingkuh, sudah mencuri. Ini sekarang pertanyaan saya. Ibu, ya Bu Marina, saya coba menjawab. Nanti mungkin ibu-ibu lain bisa bantu. Kalau di sini sebenarnya kasih menutupi banyak sekali dosa itu sebenarnya erat dengan pengampunan sebenarnya. Jadi ya orang yang memiliki kasih. Jadi kalau seandainya Bu Marina memiliki kasih, artinya Ibu Marina itu sanggup melepaskan pengampunan yang tulus tanpa memperhitungkan lagi kesalahan-kesalahan orang yang sudah berbuat dosa. Jadi Ibu ketika sudah mengampuni seseorang nggak perlu lagi, tapi saya dilukai, jadi diulang lagi kata-katanya itu nggak perlu gitu. Kalau kita memang, nah justru dengan kasih seperti itulah sebenarnya yang menutupi banyak sekali dosa. Jadi ini hubungannya dengan pengampunan. Jadi ketika sudah mengampuni kita tidak perlu lagi mengungkit-ungkit. Karena kita sudah mengampuni secara tulus, seperti itu. Jadi pengampunan yang secara tulus itulah sebenarnya yang menutupi banyak sekali dosa, seperti itu. Itu maksudnya sebenarnya. Tapi saya nggak tahu, mungkin ibu-ibu yang lain mungkin ada bisa menjelaskan memang, ya, lagi. itu pengampunan. Oke, Zul, saya begini. Kita mengampuni ya, kita mengampuni. Tapi sedangkan dia belum pernah membuat kita hibah gitu terhadap dia. Kita sudah mengampuni, tapi kita belum pernah dia membuat hibah, membuat kita senang gitu, belum pernah. Jadi mau seimbang gitu, mau seimbang. Jadi itu makanya aku bilang, apakah kasih Dimana ini? upahmu? Kata Tuhan Yesus, apakah kasih ini sepihak apa harus kedua belah pihak? Saya itu makanya saya bilang tadi sharing tadi. Nggak ada upahnya itu. Bu Marina, kalau boleh aku mau tambahin. Iya. Itu masalah mengasihi itu berhubungan dengan masalah harga diri kita. Ya, seringkali kita itu punya harga diri yang tinggi, egois yang tinggi, maunya saya. Nah, dalam hal ini, masalah kasih ini, bisa nggak kita menghancurkan semua harga diri itu, menghancurkan semua keegoisan kita, sehingga kita melihat orang itu betul-betul dari kacamata Tuhan yang mengasihi. Karena Tuhan mengasihi kita itu tanpa pamrih. Jadi dia tidak mengharapkan apa-apa dari kita. Nah, dia mau kita juga punya pikiran dan perasaan yang sama. Kita betul-betul nol. Ya, bahwa yang 100% itu adalah roh Tuhan yang ada di dalam kita, yang mengubah hidup kita, sehingga kita bisa menerima orang lain apa adanya, kita bisa menyayangi dia tanpa pamrih loh Bu. Jadi betul-betul harga diri dan keegoisan kita inilah yang harus dihancurkan. Ya, karena kalau sudah kita tidak lagi nggak peduli lah, sudah nggak memikirkan lagi masalah harga diri, bahwa dia belum memperhatikan aku, dia belum minta maaf sama aku, misalnya gitu ya Bu ya. Jadi hancurkanlah masalah harga diri dan keegoisan kita. Pasti kita bisa menerimanya. Ya. Kalau boleh saya tambahkan lagi ya Bu ya, bahwa saya ini dalam posisi yang seperti sekarang itu jadi mohon maaf nih ya, saya tidak ada maksud mau menjelekkan suami saya ya, tapi dia dari dulu itu memang penyuka cewek. Dia itu bolak-balik jatuh lagi di lubang yang sama. Dia punya perempuan lain lagi, punya cewek lagi. Tapi yang saya heran, kenapa saya kok berkali-kali dia melakukan itu, saya bisa aja tuh terima dia kembali. Saya bisa saja tetap sayang sama dia, apapun yang terjadi.
Karena saya semenjak kenal Tuhan Yesus, pikiran saya ini sudah diubahkan oleh Amin. Tuhan. Amin. Bahwa ya sudahlah, untuk apa yang kita pertahankan sih? Tuhan aja sayang sama kita gitu. Tidak meminta balas kembali untuk kita sayang dia sebetulnya ya. Jadi dia memang karena sayang aja dia naik ke atas kayu salib. Bisa nggak kita punya kasih yang seperti Tuhan Yesus itu yang punya ya? Jadi kita betul-betul mengasihi tanpa pamrih. Ya sudahlah ya. Dan saat terakhir ini lebih parah lagi ya, karena dia bilang dia mau cari yang muda, yang seksi, makanya dia campakkan saya. Dia bilang Sari sudah tua, sudah jelek ya, karena umurku sudah 70 tahun, jadi dia campakkan saya nggak perlu lagi. Nah, tapi herannya saya, kenapa kok saya masih tetap mengharapkan keluarga kami dipulihkan kembali oleh Tuhan. Saya akan tetap menyayangi dia apapun, seperti apapun. Walaupun dia bilang di kuping saya cari yang muda, yang seksi, kamu sudah tua, sudah jelek. Sebetulnya kan kalau saya masih punya harga diri, keegoisan yang tinggi, saya akan marah dan saya akan membalas misalnya gitu ya. Dia bilang, kan kamu bisa punya cowok yang lain. Saya bilang, nenek 70 tahun nggak perlu cowok lain loh. Jadi kita bisa, Bu Marina, atau kita sekarang ini mengubah cara berpikir kita, memiliki pikiran Kristus dan perasaan Kristus. Sehingga kata Bu Joli tadi, kita bisa memaafkan, ya, itu bisa kita lakukan karena kita sudah memiliki hatinya Yesus. Itu Bu Marina, ya. Mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih Bu Sari. Bu Marina. Berarti terima kasih Bu Sari banyak. Berarti kita kasih masalah kasih ini bisa kasih sepihak ya, nggak kasih nggak. Jadi kasih ini kasih sepihak namanya. Ya. Yesus mengasihi kasih sepihak. Jadi sepihak Bu. Iya sepihak. Aku bercerita sedikit boleh kan? Bu Marina, saya boleh bicara sebentar? Boleh kan aku bercerita dikit Mbak Sari? Ya. Ini begini ya, ini ceritanya mungkin tak menyimpang, ya nggak tahu ya. Ada orang Medan. Orang Medan ini kan ada marganya semua, banyak ada marga kan. Jadi marganya ini yang satu Pasaribu, yang satu marganya marga A dan B. Saragi. Terus gini, di orang Medan ini kan ada istilahnya hula-hula ya Bu Eti ya. Yo. Jadi antara keluarga ini nggak pernah cocok. Sinyal jelek. Sinyal jelek. Oke, Tuhan Yesus. Lanjut. Bisa ya. Terus. Udah gitu ya. Jadi mamanya meninggal gitu. Satu saat meninggal mamanya. Sedangkan anaknya ini nggak pernah ada hormatnya ke pamannya gitu, ke tulangnya ya. Jadi kalau orang sana itu kan kalau ada tanggung jawab gitu kalau meninggal hula-hulanya gitu ya. Jadi datanglah si anak ini kepada si pamannya ini, kepada tulangnya ini. Selama hidup dia belum pernah sapa-sapaan. Besok ada acara adat, tugas tulang beli ulos ini sama beli inilah gitu. Si tulang ini tidak mau, stop. Kami tidak mau itu. Kami tidak mau karena kamu selama ini nggak pernah baik sama kami. Semenjak mati orang mamamu, makanya kita berkomunikasi. Kami tidak mau, kamu urusin semua, kamu beli semua apa yang dibutuhkan pada saat penguburan orang tuamu, gitu katanya kan. Jadi berdebatlah di situ. Semua yang di situ, semua yang ada di situ sudah beragama tentunya kan. Jadi saya berpikir ini masalah
masalah peradatan, tapi ada tanggung jawab. Tanggung jawabnya itu tadi disuruh beli kain. Nah, beli kain sama beli apa gitu, ada 3 macam dibeliin. Benar-benar si tulang ini nggak mau beli. Terserah kamu, mau bikin adat, mau bikin apa, mau cara apa orang tuamu, kami nggak mau datang, nggak mau beli. Nah, terus nggak mau kami beli apa yang tanggung jawab kami. Begitulah ceritanya yang saya bilang ini, makanya tuh bilang kamu juga selama ini nggak baik. Nah, makanya saya bilang, apakah kasih ini sepihak aja apa harus kedua belah pihak gitu? Tadi harusnya bilangnya begitu. Jangan mengandai-andai. Jadi jelas ceritanya. Bu, ini mungkin masalahnya soal beli membeli ya. Bukan soal kasih mungkin. Ya, keberatan karena harus keluarin duit. Jadi itu. Berarti kan berarti kasih itu kan enggak selamanya bisa kita laksanakan kalau kadang-kadang aku lihat begitu, Bu. Makanya aku bilang, apakah kasih ini harus kedua belah pihak, apa sepihak saja gitu. Bu, maaf. Soalnya masih banyak yang belum menerima kalau sepihak. Buktinya ini harus mengasihi, benar-benar dia nggak mau mengikuti apapun itu. Ini nggak mau, karena kamu nggak pernah baik sama aku begitu. Bu, maaf. Ya. Itu namanya kasih itu harus Bu, karena perintah. Di firman bilang itu perintah. Makanya kalau doa Bapak kami kan dibilangin. Itu perintah, Bu. Jadi harus dilakukan. Iya, kasih mengapa dilakukan, Bu. Kita semua memahami bahwa kasih harus melakukan, tapi kasih sepihak ini yang kadang-kadang masih sulit untuk dilaksanakan. Nah, itu bedanya, Bu. Orang melakukan adat atau agama. Jadi bukan melakukan hubungan intim dengan Tuhan. Kita kekristenan itu bukan masalah agama, bukan masalah adat, tapi hubungan kita sama Tuhan. Kalau kita memang sayang sama Tuhan, kita harus perlihatkan kepada sesama. Bu, mohon maaf nih, aku kasih penjelasan dulu ya. Begini loh, Bu. Alkitab kita ini isinya cuma satu hal, kasih. Ya. Kalau Tuhan berbicara di dalam hukum Taurat, di Ulangan 6 dikatakan kepada Musa, kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu, segenap jiwa ragamu, segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia. Nah, karena pesan ini tidak sampai kepada semua manusia, makanya Tuhan tidak lagi berbicara dengan perantara nabi-nabi. Ibrani mengatakan, lalu dia menjadi manusia. Firman-Nya dibuatnya jadi manusia, jadi Yesus yang mau berbicara langsung kepada manusia. Dia ulangi lagi tadi itu. Di Matius 22 dia bilang, kasihilah Tuhanmu dan kasihilah sesamamu manusia. Di ayat ke-40 dari Matius 22 mengatakan, karena pada kedua hukum inilah tergantung seluruh isi kitab Taurat dan kitab para nabi. Jadi kalau perjanjian lama, kalau Alkitab kita dibagi dua, perjanjian lama tuh yang setengahnya ini, itu isinya cuma apa? Kasih. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ya, di ayat 40 jelas. Jadi kalau terus tuh perjanjian lama tuh yang netes cuma dua, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Oke? Nah, di dalam perjanjian baru, Yesus pun mengulangi, Tuhan hanya minta kita mengasihi Dia dan mengasihi sesama. Nah, kalau Rasul Paulus mengatakan bahwa mengasihi Tuhan itu Tuhan nggak kelihatan, gampang kita bilang aku mengasihi Tuhan. Tapi buktinya harus terlihat di dalam kita mengasihi manusia. Jadi ukuran kasih itu kembali lagi di dalam perjanjian baru, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, bahkan lebih parah lagi, cuman mengasihi sesama ukurannya, standar hidup kita sebagai orang Kristen. Bahkan ini diulangi lagi di 1 Petrus 4 yang ayat yang ke-7 dikatakan hidup orang Kristen itu harus mengasihi, ya. Dan di pasal 3 juga dikatakan mengasihi. Jadi bolak-balik isi dari Alkitab hanya satu kata, Bu. Kasih.
Jadi perjanjian lama diperas isinya kasih, perjanjian baru diperas isinya cuma kasih. Jadi kalau kita tidak melakukan kasih, untuk apa kita baca-baca Alkitab tiap hari? Nggak ada gunanya. Iya, oke Bu. Nah, jadi Oke Sari. begitu Oke Kak Sari. begitu Semoga keras kita Tuhan ibu-ibu di mengatakan sini bahwa kita harus melakukan kasih. Mau seperti apapun perlakuan orang kepada kita. Bu, aku 30 tahun kerja, Bu. Itu setiap hari dizolimi oleh mereka-mereka yang tidak kenal Tuhan. Sampai hari ini keluargaku pun mengatakan, Sari kamu balik jadi Islam. Karena orang Kristen jahat. Saya bilang, enggak, saya sudah terlanjur sayang sama Tuhan saya. Amin. Jadi, hanya satu, Bu, kasih. Kalau kita nggak memiliki kasih itu, nggak ada gunanya. Bullshit kita bilang kita orang Kristen. Amin. Nah, baiklah, terima kasih. Amin. Amin Bu Sari, terima kasih banyak. Semoga kita ibu-ibu yang di sini sanggup melayani kasih yang sepihak. Oke, Itulah sekarang Tuhan sobat ada. siapa lagi? Ibu Dede, senyum-senyum lihat nih, berarti udah banyak ini simpanannya firman Tuhan. Luar biasa ini. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat ya di 1 Petrus 3 ini, tadi saya menyimak dengan luar biasa. Semuanya memang yang tadi disebutin sama Bu Sari itu adalah hukum kasih. Bahkan di sini ada kewajiban-kewajiban orang yang mengaku dirinya Kristen terhadap kawan dan terhadap lawan. Kewajiban-kewajiban orang Kristen, orang percaya terhadap kawan dan terhadap lawan. Ini saya penekanannya di 1 Petrus 3 ayat 13. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Kadang-kadang kita rajin berbuat baik juga orang mencurangi kita, menjahati kita, betul nggak ya Bu Sari ya? Ya. Kita berbuat baik, orang lain tetap menjahati kita, menzalimi kita. Bahkan justru kata Tuhan Yesus, nggak masalah itu terjadi. Kita difitnah Yesus sudah alami, kita dizalimi Yesus sudah alami. Nah, kewajiban kita di sini ya udah, kita berdoa buat mereka, kita bisa mengasihi mereka. Itu ketika kita menyalibkan daging kita, maka itu bisa kita lakukan. Tapi kalau kita tidak menyalibkan daging kita, yang ada gegeremet, ya, yang ada tuh kita jadi malah kesel gitu. Nah, ini saya pengalaman ya, saya difitnah 4 kali Ibu. Difitnah 4 kali, artinya kalau difitnah kan berarti saya dikata-katain dengan yang tidak sesuai gitu. Pertama saya masih bilang kenapa bisa, kedua kok gitu, ketiga dan keempat saya bilang saya kembalikan kepada Tuhan. Akhirnya saya bisa dengan leluasa, saya bisa senyum, saya bisa mengatakan Tuhan berkati orang ini meskipun dia sudah jahat ke saya. Tuh, jadi ya memang sih hukum kasih ini yang harus ada, yang harus hidup di kita. Dan saya pegang kata dengan dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Lama-lama orang akan melihat ketika Kristus hidup di dalam kita, orang akan melihat ya bukan kita lagi. Namun aku hidup bukan lagi aku hidup sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kalau kita misalnya rajin berbuat baik, orang juga akan menilai hal yang baik gitu. Itu sih yang saya dapat. Banyak sih sebenarnya dari yang ini 1 Petrus 3, tapi ya intinya satu, kasih itu sendiri. Apalagi kita sebagai seorang istri, tunduk sama suami. Gitu ya. Oke, mungkin yang lainnya. Iya. Terima kasih Bu Dede. Mudah-mudahan kita ibu-ibu di sini sanggup menjalani kasih yang dalam. Iya. Oke. Di 1 Petrus 3 ayat siapa lagi Bu? Ya. 1 Petrus 3 Bu Maria, gimana Bu Maria? Ibu Christine itu Bu. Ibu Christine itu. Bu Christine. Bu Christine. Oke Bu Christine. Oke. Bu Christine. Oke Bu Christine lanjut. Ya. 1 Petrus 3 ayat 9 ya. Ditulis janganlah membalas jahat dengan jahat. Ya. Caci maki dengan cara maki, tetapi sebaliknya adalah kamu memberi kasih, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Iya. Berkat. Kalau saja pasalnya kasih itu, kalau kita tidak mencela ciptaan Tuhan, kita mengasihi, artinya
kita mengasihi ciptaan Tuhan. Karena kalau kita mencela orang lain, menghina-hina orang lain, berarti kita menghina penciptanya. Jadi kalau bisa kita tidak menghina orang lain. Tapi itu kan kehidupan ya. Setiap ada firman Tuhan udah jelas, tapi mereka tidak bisa jalankan. Tadi Ibu bilang harus mengasihi, memang itu tidak boleh sepihak atau mau dua pihak, tetapi tidak membalas jahat dengan jahat. Itu sudah tanda kita mengasihi. Dan orang Kristen kan kalau ditampar pipi kiri harus kasih pipi kanan. Ya, orang Kristen kalau memberi tangan kiri, tangan kanan nggak boleh tahu. Jadi susah untuk menjadi yang sungguh-sungguh Kristen, karena boleh separuh hati. Tadi katanya sungguh-sungguh mengasihi. Kalau masih ada seperti yang tadi, kau jahat dengan aku, jadi aku juga tidak mau memberi karena kau jahat. Tapi berarti belum sungguh-sungguh, belum, masih separuh hati atau tidak sepenuh hati, tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kalau seumpama kita mengasihi Tuhan, kita tidak akan mencela orang lain. Seberapapun dia jelek, itu kita hormati penciptanya. Karena kalau kita menghina ciptaan Tuhan, atau kita mencela ataupun menyiksa, itu seperti menyiksa penciptanya. Kalau kami harus lihat, misalnya mau mendoakan pasien, kita seperti melihat itu Yesus. Karena apapun yang kita berbuat untuk orang, artinya kita tidak boleh membuat ucapan kita menyakiti hatinya, karena itu menyakiti hati pencipta ya. Kalau saya sih kalau dihina-hina, mungkin memang saya tidak, wajah saya tidak bagus ya. Dari kecil saya suka diolok-olok jelek. Tapi saya bilang, kamu menghina pencipta saya, bukan menghina saya. Karena saya diciptakan Tuhan ini, walaupun begini, ya pernah bilang mereka kan mungkin mau ngomong wajah-wajahnya, saya bilang, begini-begini saya wajah Indonesia asli loh, ya. Kalau kalian mungkin tidak boleh mencela ciptaan Tuhan, karena itu berarti kalian menghina pencipta saya, Tuhan saya. Gitu. Jadi kalau ada diusahakan tidak mencela ciptaan Tuhan, tidak banding-banding. Kalau mulai compare aja, pasti jadi cekcok. Ya, setiap hari ada front cekcok, tiap hari pagi-pagi udah buka front jengkel ya. Ibu-ibu kasihan saya lihat, mesti bangunin anaknya pagi-pagi, harus rame sama anaknya, teriak-teriak supaya anaknya bisa bangun pagi untuk berangkat sekolah, misalnya ada kesusahan. Atau hari Minggu aja mau bangun sekolah Minggu. Itu ibu-ibu jadi pemarah-pemarah, jadi emosi marah-marah. Wah, terpental. Jaringannya kurang bagus. Nah, ini muncul. Bu, sedikit menanggapi ya, Bu. Ya, Bu Christine. itu udah hilang. Oke, Mbak. Silakan, Mbak. Iya. Saya menanggapi dari tadi itu kita bicara tentang kasih gitu ya. Dari kemarin sih sebenarnya kasih. Kemarin juga saya juga nanggapi tentang kita sama saudara seperti apa gitu. Sebenarnya kalau boleh gini, tadi bilang kasih sepihak. Tuhan kasih sepihak loh. Ketika Tuhan mengasihi kita, apa kita mengasihi Tuhan? Tapi Tuhan nggak seperti itu. Nah, yang dimau Tuhan itu seperti kita itu harus kasih itu seperti Tuhan mengasihi kita, Ibu. Bukan kasih yang sesuai dunia. Ketika kita mengasihi, ya dia harus mengasihi kita. Nggak bisa. Karena sifat dosa adalah nggak bisa kasih dibalas kasih, itu nggak bisa. Itu sudah sifat dosa manusia. Kalau kita nuntut manusia itu berbaik sama kita dulu, kita baik sama dia terus dia baik sama kita, itu nggak bisa. Makanya Tuhan mengajarkan kasih agape, kasih tanpa syarat, kasih yang tidak apa meminta balasan apapun. Ketika Ibu bilang kasih sepihak harus dua-duanya, Bu, kita itu hidup di dalam Tuhan itu adanya kasih agape, kasih yang tidak bersyarat. Jadi kalau Ibu menuntut orang lain untuk berbaik sama kita, nggak bisa, Bu. Karena saya tuh selama ini juga ketika saya berbaik sama orang, saya nggak pernah berharap dibalas dengan kebaikan.
mustahil seperti itu, Bu. Karena saya udah mengalami itu. Jadi saya ketika anak saya pernah tanya sama saya, "Mah, kok Mama kok baik terus sih kayak gini?" Udah orang itu kayak gini loh, Mah. Saya pernah, Bu. Ini kesaksian saya, Bu. Saya pernah dihajar kakak saya sendiri sampai tulang hidung saya ini patah. Patah, Bu. Bukan patah lagi, remuk. Waktu itu ketika dipukul-pukul itu saya nggak tahu kesalahan apa yang saya lakukan karena selama ini saya itu melakukan kasih ke mereka gitu. Tapi ketika saya dibalas, ini bukan mengumbar aib, ini contoh ya Bu. Tapi ketika ketika Tuhan mengatakan saya kasihi saudaramu, maka saya nggak bisa. Loh Tuhan, dia nggak baik sama aku loh. Seandainya waktu itu aku mati gimana Tuhan? Saya sempat ngomong seperti itu. Tapi saya nggak mempertimbangkan. Saya cuma gini, iya Tuhan aku mau mengasihi dia. Sampai hari ini pun Bu, saya mengasihi. Saya nggak Amin. berpikir dia membalas saya seperti apa, dia melakukan seperti apa. Itu bahkan tadinya tuh saya mau bawa dia ke polisi. Tadinya saya tuh marah sama dia. Kan saya saya mikir anak saya gimana gimana gitu kan. Tapi buat apa? Kita itu lebih baik kita terima kasih dari Tuhan, bukan kasih dari manusia. Karena kasih dari manusia tuh nanti tuntutannya banyak, Bu. Jadi kayak kayak apa ya? Kalau kita minta, kamu udah tak kasih loh. Kamu kok nggak ngasih saya sih? Kurang apa coba? Kebaikanku kurang apa? Saya itu Bu nggak habis-habisnya kalau sombongnya ya Bu, sombongnya ini ini sombongnya keluar. Kalau saya tuh nggak habis-habisnya mengasihi orang, tapi dibalas jelek ya nggak apa-apa Bu, karena saya tahu saya punya Tuhan yang adil. Tuhan tugas kita itu cuma satu, mengasihi orang, bukan meminta balasan. Kan Tuhan sendiri bilang, ketika kita mengasihi, ketika kita itu melakukan sesuatu, tapi kita dapat pujian dari manusia, kita nggak akan dapat apa-apa dari Tuhan. Lebih baik kita itu dapat dari Tuhan daripada dapat dari manusia. Gitu, Bu. Daripada kita, kan ada Tuhan kayak pernah dengar dengar di ayat ini, tapi saya lupa. Ketika kita itu mendapat pujian dari manusia, maka kita nggak akan dapat apa-apa dari Tuhan. Lebih baik kita kita dapat dari Tuhan, kasih yang dari Tuhan. Ketika kita itu, eh, ketika orang lain itu nggak membalas kasih kita, Bu, tapi ketika di dalam diri kita tuh ada kasih buat mereka, itu nggak akan ada rasa sakit. Jadi kalau dibilang kasih sepihak itu, ya itu yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Itu iya. Ah, Tuhan aja memberi contohnya juga seperti itu. Kasih sepihak. Tuhan itu di kayu salib untuk menebus kita. Harusnya manusia mikir dong, di kayu salib itu kan berat ya, dipaku, dicambuk, rasa sakitnya kayak apa. Tapi manusia pernah mikir nggak kayak gitu? Nggak pernah, Bu. Banyak orang yang nggak mengerti, bahkan orang Kristen pun banyak yang nggak mengerti seperti itu. Banyak yang masih melakukan dosa, harusnya nggak usah melakukan dosa dong. Kan kasihan Tuhan dong. Kan yang maksudnya itu kan tadi seperti itu kan. Kalau kasih sama-sama, nggak sepihak, harusnya manusia pikir kalau mau buat dosa, kan kasihan Tuhan gitu. Kalau dia mengasihi Tuhan harusnya nggak berbuat seperti itu. Tapi inilah yang dibilang Bu, kasih agape, kasih tanpa syarat. Kita nggak perlu minta pembalasan seperti itu Bu. Amin. Itu dari saya. Terima kasih Bu Dahlia Ya. sharingnya. Oke, siapa lagi Ibu-ibu? Malam Bu Eti, malam Bu Marina. Malam Bu Yo. Tadi aku udah bagi ya ayatnya ya. Aku dapat. Jangan, bentar. Ayat 1 Petrus 5, ayat 5 ya, sampai ke 7. Demikian juga lah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihi orang yang rendah hati. Amin. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala khawatirmu padanya,
sebab Ia akan memelihara kamu, ya kan? Nah, Amin. ini jelas sekali dibilangin sama Tuhan firman-Nya ya. Orang-orang muda tunduklah kepada orang-orang yang tua, bisa pengertiannya kepada ibu rohani, mungkin pembimbing kita di dalam ibadah, bapak rohani, ataupun kepada orang tua kita yang dituakan ya. Oh, kepada saudara kandung, mungkin bisa kakak kita ya. Karena Tuhan bilang kan, rendahkanlah dirimu orang terhadap yang lain, artinya butuh kerendahan hati buat dari kita untuk bersama-sama mau saling merendahkan hati dan diri kita, ya kan? Karena Allah menentang orang yang congkak, artinya orang yang menentang firman Tuhan itu seperti orang congkak. Ketika tadi Tuhan bilang untuk mengampuni dengan kasih, ya lakukan. Itu kan perintah, ya kan? Makanya dia bilang, tetapi rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Itu yang orang bilang, kita ditinggikan setelah by proses. Tidak ada karbitan. Supaya apa? Supaya apa yang dari Tuhan itu jadi kekal. Gitu loh. Jadi berserah sama Tuhan, menyerahkan hidup kita sama Dia sepenuhnya, percaya, berjalan dalam kehendak otoritasnya Dia gitu loh. Dan mengakui bahwa kita ini nggak ada apa-apanya gitu loh. Sebab Tuhan itu tidak suka ketika kita sombong, tinggi hati, congkak, jangan habis pelayanan. Makanya kalau lihat ya cara kerja Tuhan, setiap dia melakukan mujizat, dia tidak pernah munculkan dirinya kan, kalau kita baca ya semua ayat. Dia pergi jauh dan dia bilang sama orang itu, jangan beritahu siapa-siapa. Itu konsep yang harus kita jalani. Jadi berharap di tempat ini kita semua sudah pasti sudah melayani kan. Ayo biarkanlah kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup kita. Berilah diri kita untuk dididik dan diajar sama Tuhan. Berilah kita untuk mau dididik sama kakak rohani, ibu rohani, bapak rohani kita. Kita dengarkan, kita tidak congkak, kita rendah hati. Sehingga pada saatnya Tuhan akan meninggikan. Gitu loh. Itu yang aku bagikan pengalaman hidup. Gitu loh. Jadi di dalam ayat ini juga kan diajarkan juga sama Tuhan kan. Bukannya enggak. Dia bilang tentang kita yang jadi korban juga. Bukannya enggak, di 1 Petrus 4 kan dibilang. Dikasih tahu segala satu sudah dekat, dan terus kuasa dirimu jadilah tenang, supaya kamu berdoa. Kan, dia bilang tetapi kasih ya, terutama kasihlah sungguh-sungguh, soal akan yang lain, terus dia bilang lainnya soal akan lain sesuai dengan karunia, ya kan? Dia bilang, makanya menderita sebagai Kristen pun ada di ayat 1 Petrus 4 ini. Coba baca. 1 Petrus 4. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Sebab roh pemulihan yaitu roh Allah ada padamu. Ngerti kan? Baca di bawahnya, yaitu roh Allah ada padamu. Artinya, kalau kita menerima Roh Kudus dalam hidup kita siap nggak untuk dibikin seperti itu? Ya nggak? Tuh, kamu dinista oleh nama Kristus. Karena kita punya roh kemuliaan. Makanya itu benar kata Bu Dahlia tadi, berilah tempat kepada Tuhan sebagai hakimnya. Karena kita mau nggak mau, karena roh Tuhan ada dalam tubuh kita. Firman itu kebenaran, ya dan amin. Mutlak. Ya kan? Itu aja sih. Jadi ingat ya, ketika kita menerima Tuhan Yesus, menerima Roh Kudus, siap untuk terima walaupun dinista, dianiaya. Karena kita punya roh kebenaran. Dan roh itu memerdekakan kita. Oke? God bless. Amin, amin. Amin, Bu Lia ya. Amin, Bu Lia. Bu Marina jadi patung. Bu Marina. Kepental dah Bu Marina. Cabur deh. Kepental tuh. Aduh. Amin, Bu Dahlia. Tadi aku kepental juga.
Siapa lagi? Saya bantu Bu Marina. Siapa lagi yang mau sharing? Ibu Eti mungkin? Saya Bu, Haleluya. Ayu. Oh, siapa silakan. Oh, Bu Eti Bu dulu Ayu, Bu atau Ayu, Bu Ayu. Rahayu? Ayo, Bu Bu Ayu Ayu dulu dulu. nih. Bu Ayo, Ayu dulu. yang paling semangat. Ayo Bu Rahayu. Nah, ini Bu Marina muncul lagi. Bu Rahayu mau sharing katanya. Ayo Bu Rahayu. Terima kasih. Baik, yang saya dapat yang di satu Petrus ya. Ya. 1 Petrus itu pasal 5 ayat 6. Maaf, bentar. Terima kasih. Sekarang siapa lagi yang satu lagi Ya, Bu Marina. Ayo, Bu Marina. Yang saya dapat di 1 Petrus pasal 5 ayat 8 ya. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan. Yang kuat supaya kamu ditinggikannya pada waktu ya. Yes. Kita harus punya kerendahan hati ya saat kita diolok, saat kita dicaci maki, di apa. Kita harus merendah, jangan sampai meninggi hati karena itu celah dari iblis. Dan Tuhan, jika kita mempunyai kerendahan hati, Tuhan akan meninggikannya. Jadi kita hidup di dunia ini tuh jangan merasa benar ya. Aku sudah lebih rohani daripada kamu. Kamu belum tahu tentang apa-apa tentang kerohanian. Jadi jangan merendahkan orang lain. Kita itu tuh di hadapan Tuhan sama. Ada tara ya, dan Tuhan akan membawa kita next level seturut dengan iman kita, di mana iman kita itu tuh juga apa ya, itu dipertaruhkan dalam hidup kita. Jadi di hidup ini tuh kita harus mengutamakan iman, kasih, pengharapan, yang terutama kasih. Kalau kita di dunia ini tidak punya kasih, itu nol di hadapan Tuhan. Dan saya tadi menangis tidak bisa baca karena saya di suatu tempat saya merasa gini. Iya ya, siapa aku? Aku merasa tahu diri. Orang waktu belum punya apa-apa, masih nol. Mereka punya kerendahan hati. Setelah diangkat Tuhan, kenapa tidak punya kerendahan hati? Dan padahal kita dari awal nol sampai mereka punya mobil, punya apa? Itu dulu pernah bilang, kalau nanti punya mobil, kita akan doling, kita akan apa? Kemana lagi tuh? Sama-sama. Kok jadi pergi ini wajahnya? Kok Rahayu sinyalnya lagi pada hujan kayaknya ya. Iya, hujan deras. Ini muncul Bu yang Ayu Rahayu. rasakan kesaksian roh itu. Ya, ayo Bu Rahayu. Lanjut Bu Rahayu. Oke, Ian. Jadi saya tuh merasa minder dengan kenapa ya kita sama-sama melakukan perlombaan dalam kerohanian, mencapai iman, mencapai mahkota kemuliaan, tetapi ada pembedaan, ada perbedaan, ada gap, dan kita tidak disetarakan. Yang miskin di pergaulan miskin, yang kaya di pergaulan kaya. Jadi tidak ada persatuan. Dan di hidup kita bukanlah lawan kita iblis, tetapi penguasa-penguasa udara. Jadi kita harus berjaga-jaga dalam iman kita, di mana saat kita hidup sejalan dengan track Tuhan, iblis itu tidak mau. Terus menggoncang di akal pikiran. Intimidasi, kekhawatiran, ketakutan. Apakah aku bisa seperti mereka? Apa hidupku? No. Itu adalah serangan iblis untuk kita. Dan kasih yang mula-mula itu dan apa yang kita dapatkan, kerendahan hati itu harus ada dalam hidup kita. Kita melakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dan walaupun kita direndahkan, kita dinista oleh orang yang tidak mengenal Tuhan, secara daging sakit.
tetapi secara roh Tuhan akan mengangkat kita. Aku percaya di saat ini, di dalam kenyataan, aku terutama belum mengalami, tapi secara roh Tuhan membawa aku, setiap nubuatan itu terjadi di tahun ini. Ya, benar apa yang dikatakan Bu Yu. Amin. Firman itu ya dan Amin. amin. Janji Tuhan ya dan amin. Jika kita punya iman itu terjadi. Jangan sampai iman itu goyah. Jadi pegangan kita dalam hidup ini adalah firman. Jangan dengar perkataan orang. Perkataan orang belum tentu, jadi kita jangan mencomot semua apa yang disampaikan hamba Tuhan. Ya itu betul, tetapi kalau dia menjadi pelaku firman Tuhan, ya kita anuti. Tapi kalau dia jargonis saja, bisa mengajar tapi tidak bisa melakukan, itu kita lihat buaya. Buaya seperti apa kita ikuti. Tetapi kalau buaya tidak ada, ya kita lepas. Ya, itu kita damai sejahtera apa tidak di komunitas itu. Jadi kita meminta Tuhan lah damai sejahtera buah-buah roh. Jika di komunitas itu kita damai sejahtera, pasti kita bertumbuh. Di mana kita bertumbuh, di situ kita harus ikuti. Itu yang aku dapat. Terima kasih. Terima kasih Bu Rahayu. Terima kasih banyak. Masih ada di antara kita yang memberikan remanya? Ini saya mau bertanya di pasal 4, 1 Petrus 4 ayat 6. Saya baca, itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati. Bagaimana Ibu, tolong? Supaya mereka sama seperti semua manusia di hatimu secara badannya. Tapi ini mati rohani atau mati badannya atau mati seperti apa ini? Kayak berapa Bu Eti? 1 Petrus 4 ayat 6. Supaya mereka sama seperti nyambung 7. Supaya mereka sama seperti. Jadi ini sekilas dulu nih pernah ada satu pengajaran yang salah. Dulu pernah ada ya satu pelajaran di mana menginjili orang-orang meninggal, ya dari ayat ini. Sebenarnya bukan seperti itu. Jadi pernah ada nih satu hamba Tuhan memberi pengajaran tentang menginjili arwah-arwah. Jadi dia datangin orang-orang atau kuburan dia arwah-arwah itu ya dengan dipanggil dan diinjilin, itu udah salah, sesat gitu loh. Jadi ini adalah gini ya. Dari kita baca dari pedikop atas itu kan jelas ya, dikasih tahu dari 1 Petrus 3-nya dulu, ya kan, kasih dan damai, menderita dengan sabar, baca deh. Nah, jadi kita baca di 4-nya, ya kan. Jadi tentang menderita dengan sabar, artinya ini tentang pengajaran sebenarnya. Jadi kalau dia bilang itulah sebabnya jika Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, ya, artinya jangan langsung dipikir pada orang-orang yang mati gitu loh. Ibaratnya waktu sebelum mengalami kematian mereka pun sudah diberitakan tentang Injil ini. Baca ayat 5-nya, tetapi mereka memberi pertanggungjawaban kepada dianya besar dan telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati gitu loh. Gitu ya. Jadi dianya itu Tuhan sendiri. Jadi kita setiap orang itu memberi pertanggungjawaban kepada Tuhan. Itulah sebabnya makanya dia telah diberitakan juga kepada orang-orang mati. Artinya semua orang itu sudah mendapatkan pemberitaan. Itu nanti terhubung dengan keselamatan. Jika kita menerima keselamatan, kita sudah diberitakan firman kan, supaya mereka sama seperti semua manusia diyakini secara badani, gitu loh. Ya, tapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Itu kan bicara tentang keselamatan kan. Kita akan percaya ya, ketika tubuh kita yang fana ini masuk dan roh kita menerima kehidupan kekal. Ya. Itu ya. Ngerti nggak Bu Eti? Jadi itu yang jadi tanda tanya saya. Orang-orang mati itu dinyatakan juga mati rohani bisa. Gitu loh. Yang pada dasarnya sudah diberitakan firman dulu. Kematian kalau orang mati itu dalam cara roh bisa. Jadi
intinya baca dari 5-nya. Maka dari 5-nya jelas banget kan. Tetapi mereka harus memberi pertanggungjawaban kepada Dia, yaitu Tuhan sendiri, yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang orang mati gitu kan. Sebab pada saat kita percaya ketika sangkakala dibunyikan, kita akan menerima tubuh kekal kan. Dan kita percaya kan, setiap kita yang mati dalam Tuhan itu akan menemukan hidup yang baru kan, hidup kekal. Asalnya gitu kan. Jadi itulah sebabnya makanya telah diberitakan kepada orang-orang mati. Artinya mereka yang sebelum mengalami kematian itu sudah diberitakan Injil gitu loh. Dari atasnya dilihatnya. Ya, Jadi semua bertanggung jawab. Itu ya. Makanya kalau baca dari atas perikopnya dulu. Pelayanan ke orang mati. Iya. Ya, barangkali dari sini dasarnya ya. Iya, tapi memang pernah ada yang penyesatan. Dulu ada hamba Tuhan yang membuat pelayanan dunia alam roh katanya. Jadi dia panggil arwah-arwah terus diinjilin lagi gitu. Itu nyesat. Karena kan ingat gak waktu kisah orang kaya dengan Lazarus? Iya. Ya kan? Ya kan? Orang kaya kan bilang, biarkan kau duduk di pangkuanmu, kata Tuhan enggak kan? Terus orang itu bilang ini kan, coba beritahu kepada keluargaku supaya tidak mengalami kayak aku, kata orang kaya itu kan. Nah, sebenarnya dunia orang mati udah terputus sama dunia orang hidup. Makanya ketika dia menginjili orang mati itu salah. Nah, mungkin arwah bisa diinjilin kan? Yang diinjilin ketika masih hidup sebenarnya. Itu. Itu tuh berbicara tentang kehidupan sih, Bu ya. Yes. Oke, terima kasih, Bu. Barangkali ada yang masih mau nambahin. Silakan. Kalau saya lihatnya ini mati rohani ya. Jadi seperti rohani. pindah dari gelap pindah ke dalam terang. Jadi kalau mati rohani dia membuat akte kematian untuk Tuhan. Jadi dia lebih senang praktek dosa. Kalau sini orang mati rohaninya, kalau seumpamanya kita menandatangani akte kematian untuk dosa, berarti kita stop praktek dosa. Tapi kita pilih ajaran Tuhan ya. Iya. Kalau saya ini mati rohani, jadi ya diberi kesempatan. Tapi waktu saya berdoa sama Tuhan ada kecelakaan yang pesawatnya celaka ya. Jadi fisik itu tidak bisa diselamatkan. Tapi minta Tuhan bisa rampas rohnya dari api. Jadi sepertinya di alam, dan saya pernah mimpi juga di tempat orang mati ya, maksudnya mungkin itu dunia orang mati nggak tahu ya. Jadi saya dibawa ke tempat orang banyak kali ya, seperti bayang-bayang gitu. Tapi kalau dibilang wujudnya kepalanya seperti bundaran astronot gitu, bulat kepalanya. Ya, tapi dari jauhan jadi samar-samar. Dan itu sepertinya mereka kumpul dan ada suara yang besar yang membawa sesuatu pesan. Tapi saya nggak ingat pesannya itu. Waktu saya bangun, saya lupa semua. Nah itu barangkali di alam sana Tuhan memberi kesempatan. Mereka juga dapat bisa selamat rohnya ya. Saya sih berharap demikian. Karena kalau boleh rohnya Tuhan rampas dari api. Ini kan Petrus 3 ya. Tuhan Yesus kurang jelas Bu suaranya Bu. Ya. Tuhan Yesus memberitakan Injil di alam roh ya. Memberitakan Injil di alam roh di 1 Petrus 3:19 kalau salah. Jadi waktu saya meminta kepada Tuhan dan peristiwa yang mencelakakan diledakan pesawat celaka gitu ya, tapi saya mengharapkan Tuhan merampas dari api. Kalau memang tubuh fisiknya nggak bisa selamat, saya dikasih ayat ini oleh Tuhan. Jadi saya bilang kali mereka diberi kesempatan untuk selamat. Jadi saya juga dapat seperti mimpi itu ada kumpulan orang yang mendengarkan suara yang besar, tapi saya nggak lihat suara itu ngomong apa aja saya lupa. Tapi dan paling tidak memberi pesan lah. Tapi saya nggak bisa kepada
mimpi akhirnya saya ragu juga dengan mimpi saya karena ada ketemu ayat lain bahwa mimpi itu mungkin tidak boleh terlalu dipercaya. Tapi ya pokoknya saya serahkan pada Tuhan karena saya percaya sedikit kepedulian kita Tuhan Yesus lebih peduli daripada kita. Dengar suaraku? Ya Pak, ya Bu. Terima kasih Bu Christine. Lanjut ke Ibu Marina. Bu Marina, tolong dibuka itu mic-nya Bu. Ibu Marina masih ke mute, nggak kedengeran. Mulutnya kelihatan komat kamit, suaranya nggak kedengeran. Selamat malam Bu Kris, terima kasih ya tambahan sharingnya. Ini jam kita udah jam 9, kita doa penutup aja. Doa penutup saya suruh Ibu Dede P. Ayo Bu Dede disuruh tuh. Ya, sama saya Bu disuruh Marina. nggak apa-apa. Oke. Anita. Yuk mari sama-sama kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Haleluya. Yesus. Allah yang luar biasa bagi hidup kami. Terima kasih malam ini Tuhan kalau Engkau sendiri yang sudah membukakan banyak hal dalam hidup kami. Dari 1 Petrus 3 sampai 1 Petrus 5 ini Tuhan. Engkau memberitahukan kepada setiap kami bahwa setiap kami harus hidup di dalam kasih karena inti dari Injil adalah kasih. Biarlah kiranya kami boleh memiliki kasih yang tanpa syarat. Kami boleh memiliki kasih yang tidak hanya melihat orang lain mengasihi kami, tapi kami boleh memiliki kasih yang sama seperti halnya Kristus yang rela mati bagi hidup kami Tuhan, yang menanggung segala dosa kami Tuhan, bahkan mengampuni kami dari segala sesuatu yang sudah kami lakukan. Bapa, biarlah kiranya hati kami boleh dipenuhi dengan kasih yang seperti itu. Biarlah kiranya Engkau juga yang terus menambah-nambahkan kepada kami hikmat-Mu, supaya kami bisa melakukannya hari demi hari Tuhan. Bahkan kami juga berdoa Tuhan Yesus, biarlah kiranya rema yang sudah Kau berikan pada hari ini, itu terus boleh kami lakukan dan manifestasikan dalam hidup kami Tuhan. Kami boleh menjadi ibu-ibu yang hebat Tuhan. Kami boleh mengandalkan bukan hanya kepandaian kami, tetapi kami boleh mengandalkan firman yang sudah Kau nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, malam hari ini sekali lagi kami bersyukur untuk semuanya. Kami percaya bahwa Allah terus menyertai kami dalam langkah kami ke depan, supaya kami boleh menjadi orang-orang yang akhirnya boleh disebut sebagai orang yang diperkenan dan dikatakan, marilah kepadaku, anakku yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Biarlah kiranya kalimat itu boleh Engkau tujukan kepada setiap kami, orang-orang yang menjadi serupa dan segambar dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, sekali lagi malam hari ini, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, kami mengucap syukur senantiasa. Amin.